Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim thaibah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-A'raf, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa bersilaturahim kembali. Kita bisa sama-sama thalabul ilmi di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di majelis taklim memberikan keberkahan untuk kita semua dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa-rasanya sudah banyak ya, kita menimba ilmu, kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, dari para ustadz, dari para kiai yang pernah menyampaikan ilmu itu kepada kita di masjid ini, mungkin di bangku singgasana ini. Luar biasa ya, ketika duduk di bangku seperti ini rasa-rasanya seperti luar biasa lah. Makanya buat saya secara pribadi sebenarnya kalau pengajian bari diuk kita tengenah kurang nyaman, jadi serasa apa gitu ya di hadapan ibu-ibu jika numpang nak padahal gitu. Apalagi yang akan kita pelajari sama-sama ini berkenaan dengan hadis. Mending namun ibu-ibu geus harapal hadis teh. Ya mah geus teu apal saya inget babari poho geus. Jadi tidak berbekas gitu teh ya. Pantas saja banyak di kalangan kita, Bu, banyak diam di majelis taklim, banyak menimba ilmu, tapi realisasi dalam kehidupan sehari-harinya kurang. Kenapa? Karena terlalu banyak ilmu yang kita dapatkan, tapi tidak ada yang nyerap gitu. Tidak ada yang nyerap ya. Mata begitu keluar, kumaha melaksanakan itu. Ya, betul tidak, Bu? Karek indit salengkah tina panto demi ilmu. Bagaimana kita mau melaksanakan di rumah ya? Nah ini susahnya kita. Tapi beruntung bagi ibu-ibu yang sering datang ke majelis taklim. Naon sababna? Pahala diam di majelis taklim itu sarwajeng orang ibadah semalam suntuk. Namun ibu sholat seputing jeput sabar rakaat kira-kira, tapi sholatnya bener, ibadahnya bener. Kalau ibu calik di majelis taklim, ganjaranna nabu sami sareng orang sapoe jeput ibadah ke Allah. Bahkan ada yang menyebutkan 1 minggu, bahkan ada yang luar biasa ya. Mata kudu darae ka majelis taklim.
penting bari ngacai gitu jadi masalah. Nyambutnya kumaha ada ya tuh di majelis taklim mah keur suasananya mendukung. Kamu lamun berang-berang tengah hari, wah coba asa harurung dipasangin hurung gak asa digeberang. Nikmat Bu, nikmat. Dan itu tidak terbantahkan. Contoh Bu, contoh ya, iya kita tidak dulu ke hadis ya. Contoh, kalau ibu-ibu diberikan kesempatan untuk ikut sholat Jumat Bu di masjid, sholat Jumat apa tengah poe Bu, keur momojehna panas, cicing di masjid, di kipasan kaku, kipas angin loba mangkane kipas angin, keur tengah poe di kipasan dibere dongeng ku khotib dipang dongeng ke cingcek ibu ya raosna naon Bu, aya nu tibra Bu, terus terang aya nu tibra khutbah nu tibra padahal disunahkan orang Rasulullah bukan tidur mah ngadangukeun angsitu wasma'u wa atiu kan gitu, perhatikan, dengarkan dan taati. Di hadisnya ge suruh sare tidak ada. Sugan dina hadisna an-naumu untuk tidurlah. Aduh, biasa di nanti ayo ambing Bu dipangdongengkeun teh jabalila di khotibna teh khutbahna lila. Nah, ini keuntungan bagi kita diam di majelis taklim begitu luar biasa. Meskipun hanya sebentar kita duduk di majelis taklim. Ya. Jabalila di majelis taklim paling sejam gitu, selesai Bu. Itu juga udah untung sejam kan Bu. Udah biasa memang kesek-kesek yang kita. Sudah goyang pinggul sana. Itu suatu kebiasaan kurang betul gitu ya. Nah ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di awal pembicaraan saya tadi saya menyampaikan satu hadis Nabi, boleh disebut ini hadis sahih juga ya. Hadis Nabi itu ada 3 kalimat panjang. Kira-kira ibu hafal mau? Jero masjid kene geus teu apal, komo geus di luar. Ribet kurang. Insyaallah. Tadi surat tahun Bu nu dibaca? Poho. Oh, segan teh poho. Ayat sabaraha Bu? Sampai sabaraha? Oh, emot kene. Bagus. Berarti ingatannya masih tapi dukang teh. Ini ya Bu ya. Ini kita coba sekarang ke hadis. Kalau pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa macam hadis ya. Kita stop dulu, nanti kita sambung lagi. Macam-macam hadisnya masih banyak Bu ya. Sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan cara penerimaannya dan lain sebagainya. Kita ambil satu contoh saja hadis Nabi Bu ya. Yang tadi saya bacakan lumayan cukup panjang. Mau ditulis mati lu bariseun meureun Bu. Emang 3 kalimat. 1 kalimat 1 baris, ayat 3 kalimat jadi 3 baris. Itu kayak ibu mau nulis duka seberapa baris tadi di buku. Mau saya diktekan Bu? Bu siap nulis? Kudu bisa Bu. Udah bisa. Hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Sok tulis Bu. Asli mah betul. Matakan kok disadiakeun ya. Lamun lepas cenah ieu kudu make ieu cenah.
Cek cek cek. Bu katingali nu di sisi piraku itu tetap katingali monya papan tulis sakit bedena acan bu bebade nyemis lagi can ayaan bulan katingal mangkana sabari saya katingali bu dhaifahu ya yang dimatikan fal yukrim dhaifahu. Maaf kalau ada kesalahan nulis tolong dikoreksi ya bu ya. Kalangan bu, iya kalangan ibu kerumnya teh dengdek mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Ini salah satu contoh hadis ya bu ya. Siapa yang menyampaikan hadis ini bu? Siapa yang menyampaikan hadis ini? Saat abdi ayeuna mah. Ini hadisnya dari Rasulullah SAW turun kepada para sahabat, turun kepada para aulia, turun kepada tabiin terus para ulama nepi ka ayeuna tah nepi ka ibu-ibu. Alhamdulillah nya biasa kene ngadangukeun hadis Nabi. Ada yang bisa menerjemahkan bu? Betul sekali. Kasihan door prize kayak bu. man. Aduh, saya ini door prize luar biasa. Man teh hiji pertanyaan siapa ya mun di bahasa Indonesia kan masuk di hiji kenjeng kata barang siapa, tapi kade bu lamun dina bahasa Indonesia ketika kita menanyakan atau berkata barang siapa, ini kan bukan kalimat pertanyaan ya, bukan kalimat pertanyaan tapi pernyataan, hanya diawali dengan kata man.
barang siapa, ulah dijawab no abdi, udah bukan pertanyaan ini mah. Lamun kalimatnya barang siapa, nah itu kalimat pertanyaan ya. Ibu tiasa ngebentengkeun teu antara pernyataan dengan pertanyaan. Biasanya pertanyaan masuk rada ngagaleong saeutik. Barang siapa? Nah berarti jawabannya punya saya. Barang siapa ini? Nah, tapi iya mah pernyataan jadi lempeng ya. Barang siapa? Nah, man. Ini bukan kalimat pertanyaan tapi kalimat pernyataan meskipun diawali dengan man. Ya artinya man barang siapa. Makanya di sini disatukan atau dilanjutkan dengan kana. Ya. Man kana barang siapa. Lajeng yuk minum. Yuk minum artinya beriman. Nah, ada mas yang hiji tipsnya kayak ibunya. Terus pamong ditulis dia bu. Nah, akhirnya tips-tips dina cara penulisan hadis atau ayat anu bade diterjemahkan bu. Jadi tipsnya kia. Mun misalkan iya mangkana nyeratna kia. Mangkana. Nulisan ti dia bu. Barang siapa? Arali itu biasa bu. Ayah nu kitu teu. Ayah berarti cerdas. Tapi pamin kieu yos kamu. Ieu nerjemahkeun kieu. Yuk minu. Nulis itu dia beriman. Hari itu seratan penting ke hartos punya lira gitu. Jeung buku eta udah ditemong-temong ka batur. Non sabeuna isi teu ngartieun batur eta mah lira. Weh, ari tiasa maca. Gitu nyamanya. Jadi carana kitu Bu. Kanggo nerjemahkeun supaya terkedah nyerat deui gitu maksudnya. Tos dihandap mah set gitu. Tereh. Terus yang bujak billahi anu ieu ibu bener nyerat deui mangga billahi eta teh pami arti nu sebenarnya mah billahi teh dengan Allah ya. Bi dengan tapi dirinya diterjemahkan kepada Allah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan kepada hari akhir sekali. Wal yaumil akhir. Ya tekengin dipisah. Di bahasa Arab naon sebutan teh nyebutnya? Hah? Indopat. Jar majrur. Naon Bu? Jadi kira ngapal kita. Tapi tekengin dipisah nerjemahkeun anak kudu sageblek gitu. Wal yaumil akhir dan yaumil akhir. Dan hari akhir. Jadi man kana barang siapa yu'minu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir fal yukrim maka muliakan dina karoma
aroma yukrimu non kiraman paliyukrim, maka fakna di dia maka muliakan doifah, tamu muliakan tamu. Ya kira-kira upami kalau kita mendengarkan dari terjemahannya, ibu-ibu paham nggak dengan hadis ini? Hanya dengan mendengarkan terjemahannya, acan lamun dikupas sareng usi-usina. Ya nembe tina terjemahan, terjemahan tanya alih bahasa tina bahasa Arab karena bahasa Indonesia kita terjemahan. Kartos deh bu, lamun orang disebutkan jalmi anu mulia, jalmi anu beriman, boh iman kepada Allah atau iman kepada hari akhir, maka salah satunya adalah memuliakan tamu. Pertanyaan besarnya adalah, sudahkah kita ketika kedatangan tamu lalu kita muliakan? Pernah? Ibu kata tamuan, apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu sediakan? Apa yang ibu persiapkan? Kedinginan bu? Oh kurang gede, Masya Allah. Ih, oh ya kedinginan, nah dihurungkan. Nah kembali ke pertanyaan tadi bu, apa yang sudah ibu persiapkan ketika ibu kedatangan tamu? Tong borot, tamunya guys datang, sampai tamu datang, tapi sudah ada kabar yang datang ke rumah bahwa nanti sore akan ada tamu. Kira-kira apa yang ibu persiapkan? Red carpetnya, sasapu heula, ngepel heula, segala dibersihan. Itu kan maksudnya apa sebenarnya? Ini dalam rangka memuliakan tamu. Tamunya belum datang, tapi kita sudah persiapkan segala rupa. Ya, mungkin itu yang akan kita lakukan. Komo lah teman tamu nagis datang, apalagi kalau tamunya sudah datang ke rumah kita. Akan apa yang kita lakukan pada saat itu? Wah, segala diaya-aya. Ibu ya, yang sudah dipersiapkan dari awal itu kita keluarkan semua. Minumannya, makanannya, segala rupanya. Ditanya tamuna, Pak, Bu, badai ngawengi di dia. Upami badai ngawengi, terus disiapkan kamarna. Wah itu kan enggak. Ini dalam rangka memuliakan tamu. Dan itu sebuah kewajiban bagi kita sebagai tuan rumah. Memuliakan tamu. Tapi pertanyaan lain, ketika tamunya ngurek nagih hutang, dimuliakan ku ibu? Mau dimuliakan nggak? Oh, bapak teh badai nagih hutang, maka kalau bapak apa seperti itu? Lain itu persoalannya. Ya. Memang tamu, tapi setidak-tidaknya siapapun tamunya, jenis apapun tamunya, ya, tetap kita harus muliakan sebagai orang yang beriman. Ustaz kumaha lamun tamuna ucing? Kan ada ya, tiba-tiba karena pintu rumah kita terbuka, tiba-tiba masuk kucing. Apa yang kita lakukan? Tadi saya sudah menyebutkan, siapapun tamunya, apapun jenisnya,
tetap muliakan. Kecuali kalau dia membahayakan, jangan. Ya, kita harus bisa mengantisipasi. Namun tamu membahayakan kita, ya apa yang harus kita lakukan sebaiknya, kan gitu. Kan kok ketrok tengah puting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah puting. Betul rumah Pak In? Oh iya. Ada apa ya? Saya mau merampok rumah Bapak. Oh silakan. Diberi kesempatan ngerampok. Tepuguh. Nanti ditanya, kenapa Bapak masuk? Itu kan perampok. Oh saya orang beriman. Cek Pak Ustadz oke, udah muliakan tamu. Itu kan tamu datang ke rumah kita meskipun tengah malam. Dan kamu mahal lah tuh. Kalau kira-kira membahayakan, jangan. Ya, jangan. Tidak semuanya harus seperti itu perlakuan kita, ya. Makanya kita harus tahu. Ya kalau misalnya kita tidak tahu, misalnya nih, tidak tahu bahwa yang datang itu adalah perampok umpamanya, paling tidak kan kita harus bersikap hati-hati, Bu. Siapapun tamunya tetap harus hati-hati. Apalagi dia kan nggak tahu kita nih, tidak kenal, bawa acan, apa maunya kan kita tidak tahu. Ya itu mah harus antisipasi, betul, hati-hati. Tapi kalau tamunya kita sudah tahu orangnya, sudah kenal, kok mau besan mah gitu kan. Ya, besan mau namu ke rumah kita, ya wajib kita muliakan, perlakukan mereka dengan baik. Nah ini pesan dari hadis ini. Fal yukrim doifah. Nah kemudian kemarin waktu bulan Zulhijjah, Arab Saudi itu kan kedatangan tamu dari mana-mana, Bu. Sakuliah dunia datang ke Arab Saudi mau apa? Ibadah haji. Sebagai tuan rumah yang baik, nah Arab Saudi sudah mempersiapkan sedemikian rupa dalam rangka apa? Menghormati ini, memuliakan tamu. Makanya disebutnya duyufur rahmah. Ya. Duyufur rahmah. Tamunya siapa? Allah, bukan tamunya Raja Saudi, bukan, tamunya Allah. Orang yang datang ke Mekah, Mekah itu kan hanya tempat saja, ya. Salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Nah sehingga ketika orang dari seluruh penjuru dunia datang ke Mekah, sebagai tuan rumah, Arab Saudi mempersiapkan sedemikian rupa untuk memfasilitasi jamaah haji supaya mereka bisa berhaji dengan baik. Tapi intinya bahwa mereka yang datang ke Arab Saudi itu adalah tamu-tamunya siapa? Tamu Allah. Jadi Allah yang akan menjamin, Bu. Allah yang akan menjamin keselamatannya, kelancarannya, segala rupa rezeki, termasuk itu di dalamnya Allah yang menjamin. Karena mereka itu adalah tamu Allah. Nah itu makna dari duyufur rahmah. Tamu-tamunya Allah. Akhirnya Raja Salman mengasah ukur fasilitator dia mah. Karena yang punya wilayah. Ya, yang menempati wilayah. Ya terbeda kira ibu-ibu kasumpingan tamu ke bumi ibu kan ke ibu Bu Is ya datang tamu. Nah tatangana pipiluan kok bisa di sana. Oh paling yang sibuk siapa? Tuan rumah Bu Is. Tidak mungkin Bu ini ikut-ikutan jauh rumah jauh di Blok D gitu. Jauhnya kecuali kalau Bu Is mesen ya malu saya pesen gitu ya molen mau ada tamu nah kareksi Bu. Nah ini makan bisnis beda ya, bukan memuliakan tamu dan itu memuliakan bisnis beda urusannya. Yang memuliakan tamu mah Bu Is aja, ini mah bisnis beda, bukan ikut-ikutan memuliakan. Syukur-syukur eta malah mencek mama lu kita cenah dia
Tak kena dibayar boys. Nah itu lain. Patut dicontoh bu. Ini dalam rangka promosi atau ngededet kan gitu. Nah gitu ya contohnya. Arab Saudi sibuk harita. Tetangga nama ada cari cing tuh. Kaler kidul kulon wetan cari cing. Tidak ada yang ikut campur karena itu urusan dalam negeri. Tapi begitu tamunya Allah, mulainya sibuk bu. Sakuliah dunia sibuk. Karena tamunya datang dari mana-mana. Dan itu tamunya Allah, bukan tamunya Arab Saudi. Sok ibu, nalika ibu umroh, kata Nabi hajian gitunya. Pan sibuk nate ti dieu kene, henteu ujug-ujug sibukna di ditu, di Arab Saudi henteu. Ti dieu kene geus sibuk. Geus nyiapkeun sagala rupa. Bekalna tuluy naon deui? Can buat yang di rumah ditinggalkan, belum lagi buat pokoknya mah segala rupa di sini. Itu semenjak dari sini. Kenapa? Karena itu tamunya Allah. Ya, tamunya Allah. Tapi ketika urusannya lain, urusannya apa ya, model bisnis dan lain sebagainya, kudu disibukkan seperti itu. Tidak perlu dipersiapkan. Paling nanti sibuknya di Arab, begitu. Nah, ini ya perbedaannya. Ketika yang bertamunya urusan dunia dengan urusan akhirat beda caranya. Perlakuan kita termasuk perlakuan orang yang kata tamuan itu beda. Ya, beda. Kembali ke sini. Itu hanya sekedar contoh saja, Bu ya. Jadi, kalau kita mengaku sebagai orang beriman, ya, baik beriman kepada Allah maupun beriman kepada hari akhir, maka kita coba muliakan tamu. Siapapun yang datang ke rumah kita, selama memberikan satu buat kita ya, kita muliakan. Kita muliakan. Syukur-syukur datang-datang bari mawa sakarung kubra. Bu, kalau resan abdi parantos panen, yuk etang-etang ngiring ngarausan lah. Sakarung beas bu, ditampi moal ku ibu. Oh malah ditolak moal. Ya moal. Bulan? Moal ditolak. Pasti ditampi. Orang yang datangnya memberikan keuntungan buat kita, ya. Nah itu. Kemudian hadis yang kedua sambungannya masih sami kalimatnya, hanya di akhirnya ini berbeda. Awalnya sama, mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jar. Titik na teu katingali. Ieu na sami luhurna ka dieu. Handapna ieu sambungan. Ada punya nulis Arab, ulang nganggo idem. Beda kalimat sarua. Aya ngeratere. Idem jarahu. Kenyahoan ternyata. Ulang nganggo idem. Cining jarahu.
Terus Bu, nah nu kedua kira-kira iya non Bu terjemahan anak tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga. Ai tadi matamu, aina tetangga. Tetangga. Ai tetangga teh saha Bu? Saha tetangga teh? Dina Islam Bu, dalam Islam itu diajarkan 40 rumah dari rumah kita ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu adalah tetangga. Itu dalam Islam. Jadi mau diurang mah RT-eun. Eta tetangga kabeh. Sa-RT. Sa-RT diurang gak seberapa Bu? Oh berarti nu selewihna lain tetangga. Dengan 40. Jadi lamun 40 hiji selain tetangga. Itu ya. Jadi baik yang jauh apalagi yang dekat itu adalah tetangga. Ya. Nah, ketika kita mau disebut sebagai orang beriman, mau disebut sebagai orang yang bertakwa, baik itu kepada Allah dan hari akhir, muliakeun ieu tetangga. Kanan kiri depan belakang, oke. Muliakan mereka. Ya. Jangan sampai begini. Ada istilah menikah tetangga teh oh belana pisan. Nah, itu berarti kita tidak pernah memuliakan tamu. Kenapa? Karena tetangganya sendiri ngomong begitu. Tidak pernah memuliakan tamu. Kalau sampai ada tetangga yang ngomong kayak gitu. Siapa majeng tetangga teh meuni teu gaul bisa. Jawabanna teh naon ceuk si ibuna teh? Keun wae. Hah? Naon sawana teu gaul? Ya tetangganya ini semua Bu. Apa? Kalau sosialita ada orang sesoranganan di dinya hese. Sosialita hayangna teh bring ka ditu, bring ka dieu sedeugeun urang mah teresep kikituan teh. Mata teu gaul. Nah, sebenarnya bukan begitu caranya. Boleh kita bergaul dengan seperti itu, tapi untuk hal-hal tertentu yang kira-kira kita tidak sanggup, nggak usah ikutan. Ya. Arisan ka ditu, arisan ka dieu. Oh, di mana-mana arisan. Padahal geus ka ditu lain arisan. Iling. Yang punya kan anu usum kitu tah. Ya, ibu-ibu sosialita gitu, Bu. Jadi merasa diri tinggi nah. Nah, bagi orang-orang yang semacam itu memang untuk di lingkungan kita yang ya boleh dikatakan sederhana, nah, susah. Mereka mungkin bisa bergaul dengan kita, tapi kita tidak bisa bergaul dengan mereka. Atau sebaliknya, ya sebaliknya, orang mah hayong ajol-ajolan gaul jeung gitu, tapi dan mereka merasa tidak sepadan, tidak selevel. Nah, itu jadi masalah sebenarnya dalam bertetangga ya. Dalam bertetangga masalah. Tapi setidak-tidaknya kita berusaha. Meskipun kita tidak bisa bergaul dengan orang-orang semacam itu, satu saat mah kudu muliakeun mereka. Udah pasti hijau aku mah mereka butuh kita. Sok lamun maut apa harus manggil orang-orang sosialita padahal jarak jauh? Dan udah datang mah sabudereunana, sakurilingna yang terdekat. Betul tidak, Bu? Mau manggil orang jauh. Ibu-ibu gengnya apa kumpul. Ada apa? Ibu ini mati. Bahasa nage mati.
ibu-ibu sosialita kenyaho ngarana pupus wapat gitu nyaho mati meninggal dunia. Oh, hayang ayam gitu. Nah, jadi paling tidak suatu saat mereka juga butuh tenaga kita. Dan jangan bersikap seperti itulah, membeda-bedakan karena perbedaan pangkat, golongan, kemudian harta, ya biar. Nah, tidak musim. Biasa-biasa. Dari Jawa tuh mana lagi butuh uyah. Pada terkira uyah tuh butuh tengah puting. Tengah puting dengan uyah tuh. Oh gawe. Butuh tenaga kita. Maka pandai-pandailah kita menitipkan diri. Pancak bahasa Sunda gitu nya. Kalau baheula orang nyebutkan hari hirup bayeuh kudu bisa nitipkan diri. Di mana we orang aya? Dalam arti apa? Pada suatu saat kita membutuhkan orang lain. Orang lain pun sama membutuhkan kita. Ya kalau kita bisa saling menitipkan, babari nanono ge urusan anak. Beda jeung orang-orang yang tidak mau bergaul, susah bu. Eta imah eta teh ayaan tuh jelma aya jelmaan tuh eta imah eta. Ngapa katinggalanna dengan sepi jeung sepi. Hari peuting lampu parareum, oh jelmaan meureun. Padahal orangnya ada. Karena sulit bergaul. Ya akhirnya begitu. Jadi ketika dia meninggal pun orang lain nggak tahu. Itu kejadian bu di lingkungan ya di negara kita kejadian seperti itu. Karena apa? Tidak bisa bergaul dengan orang lain. Akhirnya ketika dia mendapatkan masalah, orang lain nggak ada yang tahu sekitarnya. Hare-hare, weh. Kanyahoan geus kaambe. Ya, ada bu kejadian semacam itu. Nah kita jangan sampai begitu. Suatu saat kita butuh orang lain. Meskipun itu juga sebaliknya juga bisa begitu. Orang lain akan butuh tenaga kita, akan butuh kita. Jadi hirup kudu saling tolong menolong, saling bergaul lah, bergaul. Nah, muliakan tamu ya, muliakan tetangga. Karena pada suatu saat ketika kita butuh masalah, tidak mungkin meskipun kita banyak saudaranya, tapi saudaranya jararau. Nu di Surabaya, nu di mana, can nu di luar negeri. Mun maot harita nungguan jelma di luar negeri, nungguan jelma di mana. Lila. Tetangga heula nu daratang mah mimiti. Jul-jul teh tetangga. Dulur mah sanajan dulur, ari jauh mangke sabaraha jam deui ka tamat. Kan gitu. Nah ini ya. Jadi mau tidak mau ya harus begitu kita hidup. Muliakan tetangga. Baik-baiklah dengan tetangga. Nah, paham bu? Buat hiji deui bu. Sarua kalimatna ngan nepi ka dieu. Idem. idem nepi ka dieu. Nepi ka dieu. Fal yakul khairon lanjutannya di sini ya bu ya. Di dina idem panjang. Au lias mut. Kalau tidak salah tulisan begini. Maaf kalau ada yang salah, tolong di atau tidak pakai waw ya. Au lias mut.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sudah, Bu? Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, terjemahannya sama, Bu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, sampai situ ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Maka berkatalah yang baik. Maka berkatalah yang baik. Atau liasmut. Naon gasmut? Cicing, diam. Diam. Falyakul khairan, maka berkatalah yang baik, au liasmut, atau lebih baik diam. Namun orang tak bisa ngomong no saya. Itu maksudnya, Bu. Nah, ini maknanya begini, Bu. Ya, mana anak? Sebagai orang yang beriman, baik kepada Allah dan hari akhir, ya Bu ya, untuk yang terakhir ini, falyakul khairan. Maka berkatalah, berucaplah yang baik-baik. Berucap yang baik itu seperti apa, Bu? Berkata yang baik itu seperti apa misalnya? Ya, Bu? Masya Allah, itu astagfirullah, itu Bu, hanya segitu-gitunya. Berkatalah yang baik, Bu. Upami ya, kalau ketika ibu-ibu ngariung duaan tiluan, ya Bu ya, esok itu ngariung bari moyan ditutup. Oh, saya sering lihat di situ ibu ngariung tiluan, ngobrol, mimiti nama ngobrolkeun masalah menu hari ini apa, betul ya Bu ya? Menu heula nu dibicarakan. Tapi membicarakan menu itu kan tidak hanya sekedar jenisnya, ya Bu ya. Memang mimiti nama tidinya, tapi tidak hanya sekedar aina masak naon, iya. Tapi barembet, Bu. Gue bingung, balanjana di mananya? Nah, tidinya baru bercabang. Kaditu bercabang. Abdi mana biasanya balanja teh ka IPAL. Di GSG. Cek nu ieu teh nu beda deui. Abdi mah balanjana ka pali ditu. Di ditu cenah sok leuwih murah. Ceunah. Cek nu hiji deui da tiluan apaan?
nu tilu nu katiluna teh hayang menengahi, tapi salah cara menengahi teh. Bukan memberikan solusi harus kemana yang lebih baik, tapi kalah ngomporan lah kadinya didinya oh ya cengnya hiji 1000-an lah kadinya mimitina tidinya merembet persoalannya bukan hanya membicarakan menu Bu, macem-macem melebar kemana-mana tung nanaon lain ngomongkan menu tapi ngomongkan dagang diomongkan wah di Palma segala murah pokoknya mah resep di Palma lah pokoknya top deh anu hiji ulah kadinya pokoknya mah ulah lah. Ini persoalan semacam ini terjadi di lingkungan kita ya. Awalnya baik-baik tapi akhirnya jadi buruk. Ingat nih, dah urang mah sebagai orang yang beriman berkata yang baik, urang ngomongkeun batur, mun menu we fokus, urang ngarembet ka mana-mana. Nah itu salah satu contoh dalam kehidupan kita. Belum lagi pembicaraan manusia banyak Bu, bukan persoalan menu unggul. Acan gaji bapakna diomongkeun ya Bu ya. Aduh orang mah can gajian si bapakna perusahaan teh telat mereka gaji itu goreng-goreng ting perusahaan disalahkeun tempat bapaknya kerja gorengna orang mah gitu Bu. Jadi jangan sampai begitu ya. Fal yakul khairan, omongkan yang baik-baik lah ya, omongkan yang baik-baik, berkatalah yang baik. Acan deh, yang namanya berkata yang baik itu menghindari perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak benar Bu. Ini pengalaman saya Bu, ketika ngobrol sama salah seorang guru perempuan lagi Bu. Mana nate orang Padang karek belajar bahasa Sunda. Mimiti nu kadenge bahasa Sundana nyata anjrit. Naon cek mana teh tata anjrit naon. Ari manehna mah sapok-pokna we. Karena dia orang Padang kita nyaho artina. Ngomong gitu tiba-tiba anjrit. Atuh pugu diseungseuikeun ada orang Sunda mah nyaho gitu kan. Ibu tahu artinya? Sarua aja orang. Sama. Yang penting mah tahu. Itu teh katanya, konon katanya perkataan semacam itu adalah perkataan yang kurang baik. Ya, itu kadang-kadang disadari ataupun tidak terlontar dari ucapan kita, dari lisan kita, perkataan-perkataan yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Mata kudu hati-hati Bu. Komo lamun ngobrol di payunan murang kali, Pak Ibu osok ngagoreng murang kali di payunan batur, osok tuh pasti sekali waktu mapan eta budak teh geus puguh kan kebiasaan teh masih ngompol kan diomongkeun haru aduh neng ulah amang ka itunya engke bilih ngompol pernah ngomong atawa keur ngobrol jeung ibu-ibu deui budak raya di dinya cek ibu mah teh neng engke amang nya di bumi ibu cek si ibu teh kedah ibu cenah da ieu masih sok ngompol isin pernah begitu adalah sekali waktu ngomongkeun budak heug kebiasaan kurang baik tapi di depan orang lain wah atau Bu dalam ilmu pendidikan tidak boleh kita berkata seperti itu ya dalam ilmu parenting. Nah, yang waktu kemarin saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak di sini waktu jihad, nah itu salah satunya, Bu. Salah satu contoh lisan yang kurang baik Bu dari kita, perkataan yang buruk, menyebutkan kebiasaan anak-anak yang kurang baik di depan orang lain, di depan orang banyak. Ingat bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa jadi doa.
Pantes budak kurang ngompol, udah ibu nak sok ngomong gitu, dikabulkan ke Allah tah, budaknya jadi sok ngompol wae. Hati-hati ibu ya, hati-hati. Lisanmu adalah pedangmu, kan gitu ya. Ada peribahasa gitu bu, ungkapan gitu, pernah dengar bu? Lisanmu adalah pedangmu. Jadi mun urang ngomong teh kudu hati-hati bisi. Nah, bisi jadi mamalah ke urang. Tahu mamalah bu? Akibat bisa jadi efeknya buat kita sendiri ya bu. Jadi harus hati-hati. Falyakul khairan, berkatalah yang baik, atau diam. Lamun orang tak bisa ngomong yang baik-baik, lebih ada cicing, ulah jadi kompor. Jangan jadi kompor. Ya, orang bagus teh nyaho naon-naon, tiba-tiba cetuk ngomong orang tuh nyanyahoanan. Ibu ya, nah, cek mama lulu mah kepo. Nyanyahoanan, hayang nyaho batur. Padahal orang nggak tahu apa-apa, persoalannya apa sih, tapi tiba-tiba kok kita ikut ngomong. Lebih baik diam aja kalau kita tidak tahu apa-apa. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam. Diamnya itu justru lebih bagus ya, ketimbang ngomong yang tidak baik. Kayak teman anak itu. Siap ibu untuk diam? Nah, masih nyarios satu. Siap. Saya tanya, sudah siap untuk diam? Nggak jawab atau ibu. Siap nyambinya? Insya Allah. Ya maknanya bukan itu. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, kita lebih baik memilih diam daripada jadi fitnah ketika kita ngomong. Kan begitu bu. Orang setengah naon tapi ikut ngomong, ikut nimbrung, akhirnya jadi fitnah. Nah, kita menjadi seperti itu. Oke bu, tas, kartos deh. Alhamdulillah, mau ditambihan bu abdi komika terus kartos bu. Ditambihan bila jantan molab. Ya. Terus segitunya punya hadisna tilu hadis tapi sakedik seratanana bu. Da loba idem. Namun tadi idemkeun lami. Eta pinten ibu-ibunya kalau sonten ieu mudah-mudahan sing aya manfaatna tina hadis. Kahiji waktos upami penak deui kurang buar hadis nu sanes. Anu bade maros bu, pilih aya pertarusan enggak? Misalkan kita diam, kita mendengarkan Itu penasaran namanya bu. Diam-diam menghanyutkan itu namanya. Diam-diam tapi ikut mendengarkan. Sebaiknya bu, kalau ada pembicaraan yang kurang baik, lebih baik kita menghindar. Permisi, ya. Ulah culeos, permisi. Ari jelema mah datang kudu tertinggal. Tarang, indip ketinggal. Punduk. Kayak peribahasa gitu ngomong. Datang ketinggal tarang, indip ketinggal birit. Jur. Indip birit. Permisi ya bu ya. Jadi sebaiknya bu, jika ada pembicaraan orang lain yang justru mengarah kepada hal-hal yang buruk, menurut perkiraan kita, wah ini mengarahnya ke sana, lebih baik kita menghindar. Permisi, maaf bu ya, kebetulan saya masih ada kerjaan, padahal mah PKI mah ngahulang jentul. Itu kan ngomong baik-baik bu, daripada reos, enggak disangka buruk lagi. Si gue tadi ajak ngobrol teh kalah kainit. Gitu, kita tangga teh bu, rupa-rupa. Itu juga
Jadi dengan mendengarkan saja sebenarnya itu sudah kurang baik buat kita. Meskipun tidak ngomong, tapi kita mendengarkan. Penasaran nih ngomongin sahaya. Apa gitu namanya? Lamun ada pembicaraan-pembicaraan yang agak aneh, biasanya orang sok jadi kepo. Jadi penasaran, hayangnya kucing ngomongin sahaya. Dengar kan? Sugan we orang bisa nimbrung. Kalau sudah begitu kan bahaya, Bu. Malah jadi dosana berlipat-lipat. Dosa geus ngadangukeun anu goreng, ketambah-tambah ngomong deh orang. Ya, hati-hati Bu. Kalau ada yang terjadi seperti itu lebih baik menghindar dengan cara yang baik-baik. Iya deh. Cakap Bu. Kayak penasaran? Kayaknya alhamdulillah. Wah Ibu, doa doa banget. Yuk orang sami-sami ngadoa ya kamu. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan, dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa syai'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.